Halo Mina, jumpa lagi bersama DG. Oke, pada kesempatan ini, DG akan membahas alur cerita anime One Punch Man episode spesial bagian kedua. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, gak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian, and enjoy. Di sebuah gudang terbengkalai, seorang bos kartel dan beberapa anak buahnya tengah menginterogasi Genos. Lelaki yang bernama Don Pacino ini tidak percaya dengan penjelasan Genos karena Genos ditemukan bersama Taibun yang merupakan musuh Don Pacino. Hingga semuanya jelas, Don Pacino akan menahan kunci bergantung jerapah milik Genos. Dia juga berjanji akan mengembalikan kunci tersebut jika Genos bisa diajak bekerja sama dan menceritakan hubungannya dengan Taibun. Tanpa curiga, Genos lantas menceritakan semua hal yang diketahuinya selama ini pada Pacino. Apalagi kunci tersebut adalah benda yang sangat penting dan begitu berharga bagi Genos. Scene pun berpindah di sebuah pemandian umum, di mana saat itu Saitama dan Genos nampak berendam bersama. Keduanya pun membicarakan banyak hal, walau pembicaraan tersebut sangat tidak bermutu. Selesai berendam, Saitama masih duduk di kursi pijat dan meminta Genos untuk pulang duluan. Dia lantas memberikan sebuah kunci pada Genos, yang ternyata kunci tersebut adalah kunci kamar apartemen Saitama. Dikarenakan sering terjadi aksi kejahatan, Saitama meminta Genos untuk menjaga dan tidak menghilangkan kunci tersebut. Tentu saja si Genos akan menjaga kunci tersebut dengan segenap kekuatannya. Don Pacino benar-benar kesal mendengar cerita Genos yang begitu payah. Genos pun meminta pada Pacino agar segera mengembalikan kuncinya, karena benda tersebut adalah milik sang guru yang sangat dihormatinya. Untuk lebih mendetailkan ceritanya, Genos juga mendapatkan tugas penting dari Saitama, di mana dia harus berbelanja beberapa bahan di dua supermarket yang berbeda. Ketika hendak menuju supermarket pertama, Genos mendapatkan sinyal serangan monster sekitar 5 km dari supermarket. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menuju TKP. Setelah mengalahkan monster toilet, Genos sadar kalau dia sudah kehabisan waktu. Dan benar saja, dia tidak bisa berbelanja barang diskonan karena kelewatan waktu 2 detik saja. Don Pacino pun agak kebingungan mendengarkan cerita Genos yang tidak nyambung, padahal yang dia tanyakan hanyalah hubungan antara Genos dan Taibun. Tapi Genos langsung bercerita tentang kejadian di supermarket kedua, di mana dia menemukan kalau supermarketnya telah tutup. Di sanalah dia bertemu dengan Don Pacino dan Taibun. Intinya, Genos sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Taibun. Tentu saja Don Pacino sangat marah, karena sedari tadi dia telah mendengarkan bacotan Genos yang tidak jelas. Sekali lagi si Genos meminta Pacino untuk mengembalikan kunci sesuai janji. Don Pacino pun naik pitam. Dia dan anak buahnya langsung mengeluarkan senjata api untuk membunuh Genos. Selain itu, Pacino mengungkapkan kalau gengnya adalah buronan penjahat kelas C. Saat itulah Genos sadar kalau Pacino tidak berniat untuk mengembalikan kuncinya. Don Pacino pun menembaki Genos dengan brutal, namun dia langsung jadi gosong ketika Genos melepaskan serangan api melalui tangan kanannya. Genos pun menyelamatkan Taibun dan pergi meninggalkan Pacino beserta anak buahnya begitu saja. Sesaat kemudian, Genos menceritakan semua hal yang dialaminya pada Saitama. Namun Saitama tidak masalah sama sekali, karena dia memiliki kunci cadangan serta beberapa bahan makanan simpanan. Genos pun merasa payah karena tidak mampu menyelesaikan tugas kecil dari gurunya. Namun dia membeli beberapa daging super mahal untuk makan malam. Tentu saja Saitama agak terkejut sekaligus senang, karena malam ini dia dan Genos bisa makan sukiyaki. Oke, cerita pun masih terus berjalan. Kali ini di dalam hutan, Sonic mengalami mimpi yang sangat buruk, di mana dia menerima pukulan keras Saitama di biji selangkangannya. Saat terbangun, dia disapa oleh seorang pemburu yang kita sebut saja namanya Pak Somat. Menurut Somat, rintihan Sonic benar-benar sangat kencang. Pemburu ini pun bertanya pada Sonic tentang sosok Saitama, karena ninja ini ngelindur sambil berkata Saitama dan Saitama terus-terusan. Tentu saja si Sonic sangat kaget mendengar komentar Pak Somat. Dia lantas pergi menyendiri di sebuah pohon besar
yang di batangnya terukir wajah Saitama. Bagaimanapun juga, dia baru sekali ini mengalami hal serumit ini. Kalah dalam pertarungan adalah hal yang biasa, namun kali ini kondisinya sangat berbeda dan di luar kuasanya. Satu kesalahan membuat Sonic kalah telak, padahal seharusnya tidak ada perbedaan mencolok antara kemampuannya dengan Saitama. Setelah berkonsentrasi penuh, aura Saitama muncul dari dalam pohon dan bertarung dengan aura Sonic. Kedua aura tersebut terus bertarung, namun aura Saitama tetap unggul dan berhasil mendaratkan satu pukulan kerasnya kembali pada biji selangkangan Sonic. Tentu saja si Sonic benar-benar depresi, karena semua strategi yang dipikirkannya tidak mampu menggambarkan satu kemenangan sama sekali. Pada keesokan harinya, Pak Somad menasehati Sonic tentang trauma psikologis pasca menghadapi musuh terkuat. Kisah Sonic tidak ada bedanya dengan Somad, di mana Pak Somad juga memiliki musuh yang kuat di hutan ini, yaitu seekor beruang. Pak Somad mengisahkan bahwa di waktu yang lalu dia tidak sanggup menghadapi si beruang. Beruang tersebut telah meninggalkan luka yang cukup parah pada Pak Somad. Untungnya dia berhasil kabur walaupun harus jatuh bangun ke dalam jurang. Semenjak kejadian itu, tangannya selalu gemetaran setiap memegang senapan. Dia sangat trauma, hingga tidak bisa menembak semua buruannya. Namun jika berhasil mengalahkan si beruang, Pak Somad sangat yakin tangannya tidak akan gemetaran lagi. Jadi satu-satunya cara untuk mengatasi rasa takut adalah dengan mengalahkan musuh. Sesaat kemudian, Sonic pun mulai berlatih di bawah derasnya air terjun. Namun konsentrasinya buyar saat menemukan seekor babi kecil yang tengah dikejar oleh ular besar. Sonic pun memutuskan untuk mengalahkan si ular sekaligus latihan. Namun gerakan si ular mengingatkannya dengan pukulan Saitama di selangkangannya. Walaupun sempat gundah, akhirnya Sonic mengakui kalau dirinya takut dengan Saitama. Dia pun berhasil memotong si ular menjadi beberapa bagian. Sonic lantas berterima kasih pada si babi kecil karena dirinya bisa bertambah kuat lagi. Malam itu Sonic dan Somad makan besar. Pak Somad menilai kalau si babi kecil sangat menyukai Sonic. Sonic pun memberikan nama Bao pada babi kecil tersebut. Setelah malam itu, Sonic pun menghabiskan hari-harinya untuk berlatih keras demi mengalahkan Saitama. Dan setelah semua latihan diselesaikan, Sonic membuat kesimpulan bahwa dirinya tidak boleh melarikan diri dari rasa takut. Dia pun kembali mendatangi pohon berwajah Saitama untuk bertarung melawan auranya. Aura Sonic dan Saitama kembali bertarung dalam kecepatan tinggi. Hebatnya kali ini aura Sonic lebih unggul dan dia berhasil membanting Saitama. Selain itu, Sonic melepaskan tendangan pisau angin yang sangat kuat hingga membuat pohon berwajah Saitama terkoyak parah. Malam itu juga Sonic berpamitan pergi pada Pak Somad. Dia juga berpesan agar Pak Somad tidak pernah menyerah apapun yang terjadi. Pada pagi harinya, Pak Somad ngobrol sendiri dengan Bao sambil membersihkan senapannya. Namun dia langsung waspada karena si beruang ganas telah muncul untuk memburunya. Somad berniat untuk membalas kelakuan si beruang dulu. Sayangnya tangannya gemetaran hebat dan semua tembakannya tidak kena sama sekali. Si beruang lantas menyerang Somad hingga terjungkal ke dalam gubuk. Dia pun mengingat pesan Sonic dan menyiapkan senapannya untuk menghabisi si beruang. Namun ketika dia menarik trigger senapannya, ternyata pelurunya kosong. Alhasil, Somad pun dihempaskan si beruang dengan begitu mudah. Saat si beruang hendak menghabisi Pak Somad, tanpa diduga Saitama muncul di belakangnya. Saitama pun berniat untuk memakan daging Bao, tapi karena si Bao langsung kabur, dia pun memutuskan untuk memakan daging beruang saja. Tentu saja si beruang berakhir jadi daging rebusan. Di sisi lain, Sonic sangat bersemangat untuk mengalahkan Saitama. Sementara Pak Somad telah sadar dari pingsannya setelah dibangunkan Bao.